Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra? Semoga sehat dan sukses selalu ya bersama keluarga. Ketemu kembali bersama Sendra di acara Ngobrol Bareng Tokoh Ekonomi Syariah. Acara Ngobrol Bareng Tokoh Ekonomi Syariah ini bertujuan untuk menginspirasi sahabat-sahabat sekalian untuk semangat belajar ekonomi syariah. Tidak hanya semangat belajar ekonomi syariah, tapi juga semangat menerapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya sederhana, yaitu bagaimana kemudian kita mendapatkan kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Itulah pesan setiap kali azan memanggil kita. Hayya 'alal falah, ayo menuju kemenangan. Dunia ini harus dimenangkan, tapi akhirat harus dipersiapkan. Setuju? Nah, sahabat Senda sekalian dimanapun sahabat berada, nah kali ini kira-kira siapa ya tokoh ekonomi syariah yang akan saya ajak ngobrol? Dan ini menarik. Beliau adalah Dr. Engineering Saiful Anwar SE AK MSI CA. Beliau lahir di Jakarta 19 April 1977. 77, wah, satu umuran dengan Sendra Juni. Pak Saiful April, berarti wah, Pak Saiful tua berapa bulan dibandingkan Sendra. Pak Saiful ini adalah Direktur Pasca Sarjana Keuangan Syariah Institut Teknologi dan Bisnis ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Wah, Sendra ngajar juga di ITB Ahmad Dahlan ini. Nah, beliau juga merupakan Komite Audit BRI Syariah. Beliau juga merupakan anggota DPP IAEI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam, bidang pengembangan ekonomi syariah. Beliau juga merupakan Sekretaris Yayasan Wakaf Inovatif Indonesia. Beliau juga merupakan dosen luar biasa di Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia, UI. Wow. Beliau juga merupakan pengajar di Institut Tazkiyah. Juga pengajar di Universitas Paramadina. Wow, keren, komplit ya. Luar biasa. Sosok muda yang luar biasa, energik dan produktif tokoh ekonomi syariah kali ini. Kita akan sapa ya di layar Zoom yang berjauhan ya. Assalamualaikum Pak Direktur, Pak Dr. Engineering Saiful Anwar SE. Apa kabar Pak Direktur, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Dr. Hendra. Senang Alhamdulillah, bisa jumpa nih. Biasanya kita ketemu cuma di kampus ya, sekarang ketemunya Kampus, ya. di layar Zoom ya. Iya. Ini mohon maaf mungkin senyumnya agak terganggu karena sedang bermasalah dengan ini, ada radang sedikit. Wah, insya Allah kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, keberkahan insya Allah. Amin. Yang paling penting itu Pak Direktur, hatinya berdekatan. Insya Allah. Baik Pak Direktur, Pak Dr. Saiful, masyarakat bertanya, apa kegiatan ekonomi syariah yang Pak Direktur tekuni atau lakukan saat ini? Ya, Alhamdulillah. Setelah beberapa lama, mungkin sepanjang hidup saya hampir selalu berkecimpung di perbankan syariah gitu hingga saat ini, Alhamdulillah. Tapi saya menemukan passion yang baru, Pak Dr. Hendra. Dalam 1 tahun belakangan ini, saya berkecimpung di Islamic Social Finance. Dan dulunya, karena saya kuliah di Fakultas Ekonomi UI ya, dan di sana biasanya kita belajar yang sifatnya materialistik begitu. Saya malu juga kalau ingat cerita-cerita dulu ya, ketika ospek gitu, ketika ditanya sama kakak kelas gitu, kamu kalau udah lulus mau jadi apa? Saya bilang mau jadi eksekutif muda. Jadi eksmod waktu itu lagi trending gitu kan. Tapi alhamdulillah di usia 40 tahun saya ketemu jalannya untuk lebih dekat kepada Allah gitu dengan berkecimpung di dunia perwakafan. Dan selain aktif di Yayasan Wakaf Inovatif Indonesia sebagai sekretaris, penelitian saya juga yang alhamdulillah sudah diberikan hibah dari DIKTI ya, itu terkait dengan membuat semacam scoring atas kemauan dan kemampuan berwakaf dengan pendekatan happiness. Nah, tadi Pak Dr. Hendra sudah bilang bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, betul kan? Hayya 'alal falah gitu. Ternyata al-falah yang selama ini kita pahami sebagai sebuah kemenangan, sebuah kebahagiaan, ternyata juga
makna sebagai sebuah kebahagiaan gitu. Dan ini saya menemukan teori-teori yang saya sangat suka dengan itu. Bacaan saya itu satu buku yang ditulis oleh satu orang profesor di Al Faisal University ya, Prof. Nekati Aidin, tentang happiness. Dari situ saya menurunkan scoringnya terkait dengan bagaimana seseorang itu mau dan mampu untuk melakukan social finance berbasis Islam dan khususnya dalam bentuk wakaf. Gitu. Mungkin itu Pak Dr. Hendra. Wah, luar biasa ya, memadukan akademisi di kampus, tapi kemudian bergerak membantu umat dengan wakaf. Wah, luar biasa Pak Direktur ya. Jadi mimpinya luar biasa. Bagaimana kemudian umat bangkit, umat bahagia, dengan salah satu caranya adalah bagaimana kemudian menggerakkan semangat berwakaf. Wah, luar biasa, patut ditiru oleh generasi milenial ini. Baik Pak Direktur, masyarakat juga bertanya, kapan mulai tertarik kira-kira Pak Direktur belajar dan berbagi ilmu ekonomi syariah ini Pak Direktur? Ya, ini pertanyaan penting nih, sehingga saya harus memflashback kehidupan saya 20 tahun ke belakang. Iya. Sebagai anak Betawi yang mungkin kita sama-sama ketahui, kehidupannya sangat dekat dengan agama gitu. Tapi saya termasuk yang menolak ketika almarhum bapak saya meminta untuk masuk ke pesantren. Nah, sebagai anak lulusan sekolah yang biasa, sekolah umum gitu ya, tentunya ketika ditanya kalau mau jadi apa, pasti pendekatan itu kan, saya mau jadi dokter lah, saya mau jadi insinyur lah gitu ya. Nah, kilas balik saya ketika saya kuliah di IPB, sempat 1 tahun Pak Dr. Hendra. Di sana ketemu Prof. Andi Hakim Nasution almarhum gitu ya. Kemudian kebetulan juga ada kuliah yang pendidikan agama Islam. Di sana ada semacam kewajiban untuk ikut kelas-kelas kecil setelah di luar kuliah gitu. Nah, di situ kemudian mulai tertarik bahwa ternyata sebagai seorang yang berislam gitu ya, ternyata ada tujuan hidup lain gitu. Nah, itu ketertarikan pertama saya terkait dengan tujuan hidup yang lain itu. Nah, alhamdulillah ketika masuk pindah ke Fakultas Ekonomi di UI gitu, di sana ada kuliah kajian ekonomi Islam, Hendra. Ya betul. Saya pernah ikut, saya sering ikut dulu di UI. Pernah ya. Pengajarnya kan Bang Adi Warman Karim, ya, kajian informal itu, masih ingat saya masih kuliah. Nah, ada satu kuliah saya lupa beliau atau Bang Faisal Basri ya, yang bicara tentang zakat waktu itu. Bahwa ketika kita membayar zakat yang 2,5% itu akan menurunkan gap kemiskinan dengan orang kaya sekitar sekian persen gitu. Nah, itu tuh yang jadi ketertarikan saya untuk terus belajar ekonomi Islam ya. Nah, selulus dari dari UI, kemudian sempat bekerja di Muamalat. Bang Muamalat ya? Bang Muamalat sebagai MODP ya, Officer Development Program itu 6 bulan. Di situ saya mendeklar diri saya bahwa saya akan hidup di ekonomi Islam gitu. Saya ingin mendedikasikan diri saya untuk ekonomi Islam, membuktikan bahwa ini sebuah konsep yang pernah berjaya, tapi kemudian insya Allah akan terulang lagi gitu di masa depan. Ini di surah Al-Baqarah kalau nggak salah ada ayat yang bercerita tentang itu ya. Betul. Ketika Allah sampaikan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat gitu. Satu kalimat fi'il mudhari ini yang berupa sebuah janji di masa depan bahwa Allah akan menghancurkan riba dengan cara menyuburkan as-shadaqat gitu. Ini salah satunya kenapa kemudian saya menerjemahkan as-shadaqat itu spesifik pada wakaf. Gitu. Mungkin nanti bisa kita bisa diskusikan tentang itu. Wah, luar biasa Pak Direktur ya. Artinya sudah pernah di IPB ya, kemudian ke UI, lalu kemudian pada akhirnya menemukan satu titik bahwa ini kayaknya
gua kalau bahasa anak muda sekarang gua harus pokoknya harus masuk syariah kira-kira gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Akhirnya saya masih ingat beberapa pertemuan saya ngobrol dengan Profesor Dr. Nurul Huda. Itu menarik juga bagi saya. Ternyata beliau belajar ekonomi syariah itu awalnya dapat brosur di angkot di tengah perjalanan lalu mengantarkan beliau belajar ekonomi syariah di UI. Jadi wah ini luar biasa bagi saya. Ternyata memang Allah itu sayang. Kadang-kadang Allah berikan hidayah, jalan. Nah termasuk apa yang dialami oleh guru kita, tokoh ekonomi syariah kita kali ini. Wah luar biasa. Pak Direktur, ada nggak Ya, kiat nih atau kunci sukses belajar ilmu ekonomi syariah nih? oke. Mungkin kalangan milenial berbeda dengan kalangan kita ya, Nah, senior milenial. Saya nggak mau dibilang kolonial. Eh, Kita belajar ekonomi syariah dengan keyakinan bahwa ini bisa menjadi solusi terhadap konsep ekonomi yang sedang berjalan sekarang, gitu kan? Konsep yang sedang menguasai peradaban gitu. Dan waktu itu kita belajar syariah itu tidak mengharapkan sesuatu apapun gitu ya, kecuali dengan mimpi itu bahwa kita merupakan salah satu orang yang walaupun nggak seberapa kontribusinya, tapi punya semangat untuk membesarkan konsep ini gitu. Kemudian alhamdulillah ketika ini berjalan, para pendahulu kita yang sudah lebih dahulu itu istiqomah tetap di jalan ekonomi syariah ini, sekaligus ikut membesarkan industrinya sekarang gitu ya. Sehingga alhamdulillah peluang-peluang kehidupan gitu ya itu juga terbuka seiring dengan perjuangan kita dalam memajukan konsep ekonomi syariah ini. Nah, mungkin saran saya kepada para milenial gitu ya, selain menjadikan belajar ekonomi syariah ini untuk sebagai kehidupan dunia gitu ya, tapi tanamkan juga semangat bahwa ini adalah salah satu amal saya yang akan saya banggakan nanti di akhirat sebagai orang yang memiliki kontribusi untuk memajukan ekonomi syariah. Sehingga dengan demikian kita bisa nih terus menyempurnakan konsep-konsep ini dalam praktikal industri dan bisnis gitu ya, yang terkait dengan ekonomi syariah ini. Mungkin itu. Wah, luar biasa tuh. Ingat, catat ya generasi milenial kita, generasi yang berubah dari kebiasaan membaca menjadi kebiasaan menonton. Nah, jadi ini luar biasa. Tapi satu hal yang menarik, Pak Direktur, generasi milenial itu generasi yang suka berderma. Nah, ini menarik. Generasi yang suka berderma, generasi yang suka instan, tapi wah luar biasa semangat berdermanya itu luar biasa generasi milenial ini. Nah, Pak Direktur kan juga pernah kuliah di luar negeri. Kira-kira apa sih kiat sukses belajar ekonomi syariah ini kira-kira, termasuk di luar negeri kira-kira? Ada nggak sih kira-kira? Jadi saya termasuk orang yang mungkin tidak apa ya, tidak beruntung ya masuk ke kampus yang membuka apa namanya mata kuliah atau cabang ilmu ekonomi syariah. Karena di sana saya belajar tentang teknologi, information science. Jadi mungkin saya nggak kebayang begitu information science itu seperti apa gitu ya. Ternyata sekarang malah jadi ngetren gitu, orang belajar tentang artificial intelligence gitu. Termasuk ekonomi syariah juga Pak Direktur ya. Termasuk ekonomi syariah nggak bisa lepas dari teknologi kan kira-kira gitu. Betul. Dan Akhirnya dari itu juga yang dikembangkan sekarang oleh ITB Ahmad Dahlan kan. Bagaimana memadukan antara teknologi dan kemudian bisnis dan sosial al-maun. Wah keren itu luar biasa bagi saya. Itu konsep Pak Rektor kita luar biasa. Iya. Ya alhamdulillah ya dengan tetap istiqomah bahwa hidup saya ini saya baktikan untuk ekonomi syariah gitu. Saya berjuang di kampus untuk mempertahankan penelitian saya terkait dengan ekonomi syariah. Alhamdulillah walaupun di sebuah kampus teknologi nggak ada orang sosialnya gitu ya, terus juga profesor saya orang teknologi gitu, beliau akhirnya mau menerima tesis saya terkait dengan bagaimana membuat desain sebuah apa ya model untuk forecasting return dari bank syariah gitu, yang nanti digunakan seperti halnya Yahoo Finance atau Google Finance.
ya alhamdulillah dengan itu ya kita bisa meyakinkan bahwa ini konsep baru gitu, kemudian memiliki potensi besar ke depan untuk lebih dipergunakan manusia gitu ya. Akhirnya diterima gitu. Wah, luar biasa. Kalau boleh tahu Pak Rektor, saya dengar Pak Rektor kuliah di luar negeri juga S3-nya ini ya. Iya, yang Di negara mana Pak Rektor kalau boleh tahu generasi milenial ini? Biar generasi milenial semangat kira-kira ini. di Jepang nih, di Wah, Hongkong. Jepang. Waduh, luar biasa tuh sahabat-sahabat. Ya, Pak Guru Toko Ekonomi Syariah kita ini luar biasa. Kuliahnya S3-nya di Jepang. Wah, luar biasa. Semangatnya luar biasa. Ini semangat juga bagi generasi milenial, terutama yang belajar ekonomi syariah. Bahwa bisa belajar di mana saja di segala penjuru dunia ini. Carilah ilmunya Allah, luar biasa semangatnya. Nah, Pak Direktur, kalau masyarakat bertanya juga, ada nggak kira-kira buku atau kemudian media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat untuk bisa belajar ekonomi syariah lebih dekat dengan Pak Direktur? Ya, mungkin ini nggak apa-apa kalau dianggap sebagai promosi ya. Nggak apa-apa Pak Direktur. Memang ini cara untuk Ya. kemudian generasi milenial mengenal sosok tokoh ekonomi syariah dari bukunya, dari media sosialnya, dan berbagai macam. Kalau buku Ya, apa nih Pak Direktur bukunya ya? Buku ini bisa dibaca ya. Judulnya apa nih Pak Direktur? Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Ini sebenarnya kumpulan dari tulisan-tulisan saya dan mahasiswa gitu terkait dengan bagaimana kita bermaksud untuk memperbaiki fundamental dari pelaksanaan industri dan keuangan ekonomi syariah sekarang. Jadi makanya kita bicara tentang falsafahnya, gitu. Kalau kalau mau beli, masyarakat di mana didapatkan mungkin Pak Direktur? Kalau mau beli atau gimana caranya? Ini di Gramedia bisa. Oh, di Gramedia ya. Gramedia, Nah, sahabat-sahabat boleh beli ya, di Gramedia bisa didapatkan, atau kemudian juga mungkin melalui online juga bisa didapatkan juga ya, toko-toko online kita. Online, langsung ke, iya betul ada. Raja Wali Pers ya, insya Allah sudah tersedia. Kemudian beberapa tulisan yang ini dari disertasi saya. Sebenarnya disertasi saya nggak seperti ini karena membuat model dan prototipe gitu, namanya juga orang yang teknik ya, teknologi. Tapi kemudian yang saya perkenalkan adalah ini kelihatan nggak? Kelihatan. Sebuah metodologi riset yang namanya design science. Mungkin kita sering dengar bicara tentang design thinking gitu ya. Betul. Ini satu metodologi riset yang bagaimana memadukan antara teknologi riset di bidang teknologi dengan riset di bidang ekonomi, terutama keuangan syariah. Itu bisa didapatkan di toko buku juga itu? Kalau ini kayaknya enggak nih. Ini waktu itu kita cetak khusus terbatas untuk keperluan terbatas. Jadi untuk memperkenalkan kepada kalau ketemu profesor gitu ya di luar negeri sedang conference gitu, itu kita bawa ini. Nah kemudian yang ini tentang pricing rate pembiayaan syariah. Jadi berawal dari kegundahan kita terhadap kondisi bank syariah yang seolah-olah melakukan benchmarking gitu ya. Iya. Sehingga masyarakat mempertanyakan perbedaannya ada di mana gitu. Padahal secara fundamental berbeda. Nah ini kemudian ada satu tulisan yang juga kita siapkan. Tapi sayangnya juga ini terbatas nih. Pak, bisa dibeli di mana Pak Direktur? Di Gramedia ada tersedia? Ini masih terbatas, limited ya. Masih terbatas. Dari Raja Wali Pers. Jadi yang tersedia baru yang pertama ya. Ini juga menarik pada dasarnya karena masyarakat kita kan tipologinya rasional. Rasional itu artinya tergantung berapa bagi hasilnya kan. Betul. Dan yang terakhir ini book chapter ya yang diedit oleh Profesor Yasushi Suzuki di Jepang. Salah satu chapternya di sini masuk kita bersama
dosen kita juga, Dr. Trisiladi, Pak Hmm, Tris, Patris dari ya. dosen di tempat kita juga. Jadi alhamdulillah ada beberapa buku yang mungkin bisa dibaca gitu ya, Wah, luar biasa, sebagai produktifnya luar biasa. amalan. Itu kalau saya katakan Pak Direktur, itu namanya passive income. Jadi kalau selama ini orang sibuk memikirkan ya aktif income-nya, tapi sampai-sampai lupa berpikir tentang passive income. Nah, buku itu merupakan passive income, artinya Betul, betul. Pak Direktur sudah berhasil memindahkan apa yang ada di pikiran Pak Direktur menjadi sebuah buku. Nah, suatu saat, oh itu luar biasa. Setiap kali itu dibaca, seperti konsep wakaf tadi, akan mengalir jariahnya, Masya Allah, luar biasa. Betul, Nah, ini betul. patut dicontoh oleh Saendra dan semua masyarakat generasi milenial untuk produktif, menulis, dan menulis. Nah, setuju ya? Nah, Pak Direktur, kalau boleh tahu media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat atau Google Scholar dan berbagai macamnya? Iya, di Google Scholar ada ya, tinggal dicari saja Saiful Anwar. Saya aktif di Facebook, Apa nama Saiful Anwar Facebooknya Pak juga. Direktur kalau boleh tahu? Facebooknya? Saiful Anwar. Kalau Instagram, Instagram? Instagram karena termasuk kolonial ya, ini baru jadi tidak terlalu aktif gitu. Baik, mudah-mudahan nanti juga aktif di media. Nah, sahabat-sahabat boleh follow ya, ikutin ya Facebook dan Instagram guru kita ini. Mudah-mudahan bisa banyak belajar tentang ekonomi syariah, terutama tentang teknologi yang berkaitan dengan ekonomi syariah ini. Nah, kalau YouTube Pak Direktur? YouTube masih belum punya Pak Dr. Endra, sedang dalam proses ya. Tapi Amin, kedepannya amin. mudah-mudahan nih. Kita doakan mudah-mudahan Pak Direktur juga mampu berdakwah melalui YouTube dan insya Allah mudah-mudahan nanti sahabat-sahabat boleh ikut follow ya dan subscribe YouTube-nya Pak Direktur nanti kalau sudah jadi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk pengembangan dakwah ekonomi syariah di Indonesia insya Allah kelak. Yang mungkin kebetulan ada satu yang kurang Pak Dr. Endra, Apa saya tuh lupa tadi Pak Direktur? menyampaikan bahwa eh, saya punya juga kantor jasa akuntan syariah ya, namanya Romansa dan Anwar. Ini sepertinya yang pertama nih kantor jasa akuntan yang berbasis syariah gitu. Alhamdulillah nanti ya itu yang direncanakan akan membuat YouTube channel sendiri khusus tentang akuntansi syariah. Oh Dan ya, kaitannya masih jarang tuh di Indonesia, masih jarang ini yang berkaitan dengan akuntansi syariah. dengan Jadi ini prakteknya Masya ya. Allah luar biasa. Kantornya di mana Pak Direktur kalau boleh tahu masyarakat, kalau masyarakat mau konsultasi atau membutuhkan jasa ini, di mana kantor Pak? Kita punya websitenya, silahkan di search di Google, kantor jasa akuntansi syariah Romansa dan Anwar. Insya Allah lengkap di situ informasinya. Wah, tuh sahabat-sahabat dapat ilmu lagi, dapat informasi terbaru dari guru tokoh ekonomi syariah kita hari ini. Nah, sahabat-sahabat membutuhkan berkaitan dengan akuntansi syariah, boleh jadi nanti ada akuntansi masjid, akuntansi pesantren ya, akuntansi dan berbagai macamnya. Nah, silakan ya hubungi ya website yang disampaikan oleh guru kita tadi. Nah, wah luar biasa Pak Direktur, luar biasa. Nah, Pak Direktur, terakhir nih, ada nggak dalam perjalanan Pak Direktur belajar ekonomi syariah ini, pernah nggak Pak Direktur mengalami down, putus asa, ya Allah kok begini sih antara konsep dengan kenyataan nggak sama sih, pernah nggak sih? Pernah ya, ketika dulu di Bank Syariah Mandiri ya, pada tahun pertama lah gitu, ketika tentunya waktu itu tekanan ekonomi pastinya ya. Ketika kita berkomitmen untuk di ekonomi syariah, tapi tentunya industri kan belum besar, sehingga kita sendiri tekanan ekonominya juga semakin banyak gitu. Tapi alhamdulillah ternyata ada satu kesempatan waktu itu Pak Dr. Islam Fauzi ya, berbicara di kuliah kita ada kuliah pagi itu ceritanya, bukan kuliah pagi ya, apa istilahnya ya, pokoknya doa pagi gitu. Beliau memberikan nasihat-nasihat gitu. Dan satu nasihat yang saya ingat betul adalah bahwa kesempatan itu datang bagi orang yang siap gitu. Dari situ hati saya bergetar gitu ya, bahwa kenapa saya harus menyesalkan kondisi gitu ya. Justru yang sekarang ada saatnya saya untuk menyiapkan diri. Karena setiap kesempatan itu nggak akan jadi kesempatan kalau kita nggak siap gitu kan, menurut konsep beliau begitu.
Akhirnya dengan kondisi terbatas itu saya putuskan untuk kuliah S2, Pak Hendra. Jadi tanpa berpikir beasiswa gitu ya. Pokoknya dana yang ada kita atur untuk bisa kuliah S2. Rencananya mau ke IUM gitu, tapi pengumuman penerimaan di IUM itu terlambat karena waktu itu masih pakai sistem pos ya. Iya, betul betul. Saya sudah bayar yang di UI gitu. Karena uang terbatas dan itu-itunya doang gitu. Itu-itunya aja. Akhirnya udah kita putuskan kuliah di UI, kembali ke alma mater kita yang lama gitu. Dan alhamdulillah setelah dari itu lulus, betul gitu, kesempatan untuk ngambil S3, dapat beasiswa gitu ya. Kemudian ternyata sekarang lebih bisa aktif mengajar, berbagi ilmu dengan teman-teman semua gitu. Rasanya lebih membahagiakan gitu. Wah, luar biasa. Di dalam Al-Quran, Allah yakinkan kita bersama bahwa kalau engkau kejar akhirat, maka dunia Allah kasih. Tapi kalau kau kejar dunia, akhirat nggak Allah kasih. Nah, itu yang dialami oleh guru kita hari ini. Luar biasa dasarnya. Jadi kewajiban kita hanyalah berusaha. Kewajiban kita hanyalah meletakkan kaki di anak tangga pertama. Persoalan sampai ke 1000 tangga, bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Allah lah akan menyempurnakannya. Wah, luar biasa. Keren-keren. Top banget. Inspirasi dari guru kita sore hari ini. Nah, sahabat Senda sekalian, dimanapun sahabat berada, Pak Direktur, pesan terakhir untuk semua orang yang menonton acara kita ini apa kira-kira? Pesan saya ya, ini untuk pesan pribadi untuk diri saya sendiri sebenarnya. Silakan Pak Direktur. Cobalah pikirkan untuk persiapan di usia 40 tahun. Pada usia itu sebenarnya Allah memberikan kita sinyal gitu ya, apakah kita akan husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu. Nah, carilah atau rekayasalah kehidupan kita untuk memberikan kontribusi terbaik ke umat pada usia 40 tahun itu. Nah, mungkin dari situ insya Allah nanti Allah akan tunjukkan yang terbaik jalan untuk kita. Wah, Ustadz Hendra 43, Pak Saiful 43. Kami lagi berada di usia 43 ini. Wah, memang Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, ketika umurmu masuki 40 tahun, maka hendaklah engkau kemudian lebih banyak bersyukur kepada Allah. Hidup itu, ya kata Rasulullah, umru ummati baina sittina wa sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Artinya kalau sudah 40, itu sudah di sepertiga terakhir. Wah, itu luar biasa. Keren banget ini pesan guru kita hari ini. Artinya dalam umur apapun, dalam kondisi apapun, sahabat-sahabat sekarang, tetap semangat terus, semangat berbuat kebaikan. Bukankah Rasulullah mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian yang punya arti, yang punya manfaat bagi sesama. Dan itulah pesan inti dari ajaran wakaf yang hari ini semangat Pak Saiful dan banyak lagi dosen-dosen kita, guru-guru ekonomi syariah kita menggelorakannya, memperjuangkannya untuk satu tujuan, yaitu kesejahteraan bersama untuk Indonesia lebih baik. Wah, keren, luar biasa. Makasih Pak Direktur, akadnya 10 menit, tapi kalau sudah bicara tentang ilmu, nggak terasa. Ibarat pohon, goyang pohonnya, buahnya semakin berjatuhan, tapi luar biasa. Ala kulli hal, syukron, terima kasih Pak Direktur atas inspirasinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk semangat belajar ekonomi syariah. Dan jangan lupa sahabat sekalian, doakan guru ekonomi syariah kita hari ini, Pak Dr. Saiful. Mudah-mudahan Pak Dr. Saiful Anwar ini Allah berkahi, Allah berikan kekuatan, kesehatan, ya, dan kesuksesan, dan semoga bisa kembali menginspirasi dan berbagi ilmu pada kita bersama. Nah, sahabat sekalian, sekali lagi, makasih, tonton terus Ngobrol Bareng Tokoh Ekonomi Syariah ini. Tokoh kita yang berbicara, Ustadz Hendra yang bikin video, sahabat yang membagikannya. Insya Allah kita akan dapat jariah bersama. Setuju? Nah, baik sahabat Senda sekalian dimanapun sahabat berada, insya Allah akan ada Ngobrol Bareng Tokoh selanjutnya. Tonton terus. Nah, salam hangat dari Ustadz Hendra dan Pak Dr. Saiful Anwar. Barakallah, sehat dan sukses selalu. Salam ekonomi syariah. Untuk semuanya. Amin. Inspirasi ekonomi syariah. Ayo terapkan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan jangan lupa, ayo belajar juga dengan guru kita Pak Dr. Saiful Anwar. Di mana? Di ITB Ahmad Dahlan. Setuju? Nah, salam hangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.